Welcome back to Rajuna TV. Buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terus dukung pertumbuhan channel kami melalui Saweria. Terima kasih, selamat menonton. Halo kawan Rajuna TV, apa kabar? Semoga hari ini kamu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan menyajikan kisah Jataka, Nanda Jataka, atau seorang pelayan yang sombong. Dahulu, Bodhisatwa terlahir sebagai seorang tuan tanah. Seorang tuan tanah yang lain yang merupakan temannya telah cukup tua. Namun, ia memiliki seorang istri yang usianya masih muda. Ia melahirkan seorang putra yang juga merupakan ahli warisnya. Lelaki tua itu berkata sendiri, "Begitu saya meninggal, wanita ini yang masih sangat muda akan segera menikah dengan lelaki lain dan menghabiskan semua hartaku. Bukannya menyerahkannya kepada putraku. Bukankah hal yang paling tepat untuk dilakukan dengan mengubur hartaku di tempat yang aman?" Dengan ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Nanda, ia pergi ke hutan dan menguburkan harta bendanya di suatu tempat tertentu. "Nanda yang baik, tunjukkan harta ini kepada anakku setelah aku meninggal, dan jangan biarkan hutan ini dijual." Setelah memberikan perintah tersebut kepada pelayannya, lelaki tua itu meninggal. Setelah anak itu dewasa, ibunya berkata kepadanya, "Anakku, ayahmu dengan ditemani oleh Nanda menguburkan hartanya di suatu tempat. Ambil kembali harta itu dan jagalah harta keluarga kita." "Paman, apakah ada harta yang dikubur oleh ayahku?" "Ada, Tuan." "Harta tersebut dikubur di mana?" "Di hutan, Tuan." "Baiklah kalau begitu, mari kita pergi ke sana." "Baik, Tuan." Setelah sampai di hutan, "Baiklah, Paman, di manakah harta itu?" Saat itu Nanda telah berada di tempat harta itu berada dan sedang berdiri di atasnya. Ia merasa begitu sombong dengan keberadaan uang itu, sehingga ia memaki tuannya dengan berkata, "Kamu putra dari abdi pelayan wanita. Bagaimana mungkin ada uang di sini?" Anak muda itu berpura-pura tidak mendengar hinaan itu dan hanya berkata, "Kalau begitu, kita pergi saja." Beberapa hari kemudian mereka kembali ke tempat tersebut. Nanda memaki anak tersebut sama seperti sebelumnya. Tanpa memberikan jawaban yang kasar, anak muda itu pulang dan memikirkan hal itu. Anak muda itu kemudian berpikir, "Awalnya pelayan ini bermaksud menyatakan tempat harta itu dikubur. Namun begitu tiba di hutan, ia memakiku. Aku tidak mengerti mengapa ia melakukan hal tersebut. Aku akan mengetahui penyebabnya jika aku bertanya kepada teman lama ayah, tuan tanah itu." Kemudian anak muda itu mengunjungi Bodhisatwa dan menceritakan masalah yang telah terjadi. Lalu Bodhisatwa berkata, "Tempat di mana Nanda berdiri memakimu merupakan tempat di mana ayahmu menguburkan hartanya. Karena itu, begitu ia mulai memakimu, katakan padanya, 'Kamu berbicara dengan siapa, pelayanku?' Tarik ia dari tempat berdirinya, ambil sekop dan mulailah menggali dan ambil harta keluargamu." Setelah memberi hormat kepada Bodhisatwa, anak muda itu pulang ke rumah, lalu membawa Nanda ke tempat harta itu dikubur. Dengan patuh mengikuti nasihat yang diterimanya, ia membawa pulang uang itu dan menjaga harta keluarganya. Anak muda itu tetap mengikuti nasihat Bodhisatwa, dan setelah menghabiskan hidupnya dengan berdana dan perbuatan baik lainnya,
Ia meninggal dan terlahir kembali di alam yang sesuai dengan hasil perbuatannya. Dalam Nanda Jataka dikisahkan bahwa Nanda adalah seorang pelayan yang diminta menjaga hutan supaya harta tuannya tidak hilang. Namun ketika anak dari tuannya tersebut akan mengambil harta itu, Nanda justru menghalanginya. Nanda malah bersikap sombong seolah-olah harta itu adalah miliknya. Jadi Nanda menjadi sombong meski harta itu bukan miliknya. Kalau menurut kawan Rajana TV gimana nih? Pantas tidak ya kalau kita menjadi sombong saat mengakui harta orang lain? Yuk tulis jawaban kamu di kolom komentar ya.